Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Nur Hasana. Kali ini saya akan membahas mengenai bab fikih syiasah yang termuat di dalam mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Nurul Abidin MH. Kali ini kita akan membahas 4 topik utama. Yang pertama yaitu pengertian fikih dan kaitannya dengan fikih syiasah. Yang kedua, pengertian fikih syiasah dan jenis fikih syiasah. Yang ketiga, fungsi dan tujuan dari fikih syiasah. Dan yang terakhir yaitu implementasi fikih syiasah dalam kehidupan. Yang pertama, apa itu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariat yang praktis atau hukum-hukum Islam, baik yang bersifat individu maupun sosial masyarakat. Fikih sendiri terbagi atas dua pembagian besar, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, sedangkan fikih muamalah menerangkan tentang hukum-hukum agama atau syariah. Fikih muamalah terbagi lagi menjadi beberapa subtopik, dan salah satunya yaitu fikih syiasah. Yang kedua yaitu fikih syiasah, pengertian dan jenisnya. Fikih syiasah adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas mengenai hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini berarti pemerintah. Fikih syiasah sendiri memiliki arti yaitu salah satu disiplin ilmu yang mempelajari atau membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Pengaturan tersebut dapat berupa hukum, peraturan, ataupun kebijakan yang dibuat dan dirancang oleh pemerintah yang bernafaskan Islam. Seperti pada UU nomor 1 tahun 1974 yang juga diterangkan di dalam Al-Quran pada Quran Surat An-Nisa ayat 20. Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berisi perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan di dalam hukum negara juga mengharuskan seseorang mengikuti hukum-hukum dari agama atau kepercayaannya masing-masing. Undang-undang tersebut juga ada di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum من الأرضعيات وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, mertua,
Anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menerangkan bahwa agama Islam melarang keras pernikahan atau perkawinan secara. Hal ini tidak lain untuk menghormati kedudukan mereka. Misalnya saja, apakah pantas seorang anak menikahi ibunya sendiri yang mengandung, menyusui, dan membesarkannya? Selain itu, pernikahan sejarah juga menimbulkan banyak kerugian, di antaranya retaknya hubungan persaudaraan atau anak yang dilahirkan akan cacat yang disebabkan oleh gen yang sama, dan masih banyak lagi. Islam sangatlah menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan kerabatan, dan sangat membenci bila terjadi keretakan di dalam persaudaraan. Dalam istilah modern, fikih syariah biasa disebut dengan ilmu tata negara yang berlandaskan Islam. Menurut sumbernya, fikih syariah terbagi menjadi dua, yakni siasat syariah dan siasat wad'iyah. Siasat syariah adalah suatu bentuk kebijakan atau peraturan yang dilandaskan pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, atau biasa disebut peraturan syar'i. Ia memerlukan suatu kajian ijtihad ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama sebagai jawaban. Kemudian siasat wad'iyah. Siasat wad'iyah adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang atau badan-badan negara. Contohnya UUD 45, undang-undang, perpu, perda, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan dari fikih syariah. Tujuan utama dari fikih syariah adalah tahqiqul maslahah wa dara'ul mafasid, yang artinya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Sehingga logikanya tidak mungkin hukum yang terlahir dari dasar syariah akan menimbulkan kemudaratan jika sesuai dengan fikih syariah. Fungsi dari fikih syariah. Yang pertama, agar supaya kita paham cara mengatur peraturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar supaya kita dapat mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam konteks membangun negara yang berlandaskan hukum Allah. Yang ketiga, agar supaya kita dapat mengatur penentuan hukum negara sesuai dengan hukum Allah. Dan yang terakhir, agar supaya sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran ulama-ulama dapat diserapkan dalam penentuan suatu kebijakan negara. Yang keempat, yaitu implementasi fikih syariah dalam kehidupan. Sekilas, dapat terlihat bahwa antara fikih syariah dan politik hampir sama. Namun, di antara keduanya ada perbedaan yang cukup mencolok, terutama pada dasar yang mengikat keduanya. Pada fikih syariah, ia harus terikat dan senantiasa sesuai dengan syariat Islam, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, serta kaidah-kaidah usul fikih. Salah satu contoh implementasi fikih syariah dapat kita temui di dalam prinsip perda syariah. Perda syariah ini sebenarnya lahir untuk menguatkan fungsi Pancasila, terutama pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fikih syariah juga ada untuk menguatkan moral bangsa Indonesia yang saat ini mulai terjadi degradasi atau penurunan moral. Prinsip-prinsip perda syariah yang menggunakan dasar fikih syariah yang pertama yaitu perda syariah harus berorientasi dan patuh terhadap syariat Islam. Maksudnya bahwa setiap aturan yang terlahir dari perda syariah harus sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan apabila ada aturan yang bertentangan, maka aturan ini batal demi
lahir dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Prinsip yang kedua yaitu perda syariah harus berorientasi pada kemaslahatan. Maksudnya, tujuan dari pembuatan hukum sesuai syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hal ini juga terdapat di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang ketiga yaitu perda syariah harus menghindari unsur-unsur penganiayaan dan kezaliman. Maksudnya, rekayasa hukum di dalam perda syariah haruslah dihindari, karena hal tersebut akan memicu terjadinya pemberontakan dan demo dari masyarakat yang berujung pada penganiayaan dan kezaliman. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang berbunyi, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, yaitu perda syariah harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Maksudnya, setiap masalah yang muncul atau terlahir akibat hukum perda syariah haruslah dimusyawarahkan dan tidak boleh diputuskan oleh satu pihak saja. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini juga terdapat di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, "Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu ilmu fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariat yang harus dipelajari oleh seorang muslim atau muslimah. Ilmu fikih sendiri memiliki cabang-cabang ilmu, salah satunya yaitu fikih syariah. Fikih syariah adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari atau membahas tentang seluk-beluk pengaturan, dan pengaturan tersebut dapat berupa hukum, peraturan, ataupun kebijakan yang dibuat dan dirancang oleh pemerintah yang bernafaskan Islam. Tujuan utama dari fikih syariah adalah tahqiqul maslahah wa dar'ul mafasid, yang artinya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Salah satu contoh implementasi fikih syariah dapat kita temui di dalam prinsip perda syariah. Berikut adalah buku-buku dan jurnal yang saya ambil sebagai patokan, sebagai bahan yang saya gunakan untuk menyusun PPT kali ini. Baik,
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu murni dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa-apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat, dan terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.